Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Khalilallah. Khud biyadina qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Kembali pada pengajian kita ini kita akan bahas, akan memahami yang berkaitan dengan masalah hati, yaitu pembersihan hati. Sifat yang ketujuh, hubbud dunia. Sesudah kita bahas sifat yang keenam, hubbul jah, menyenangi pujian, senang dipuji, tidak suka kalau dicaci. Adapun sifat yang ketujuh, hubbud dunia. Hubbud dunia artinya terlalu cinta dunia. Arti dunia adalah sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik itu jabatan, kemuliaan, harta benda, anak istri, dan lain-lain. Cinta dunia adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, karena cinta dunia ini bisa menjadikan seorang jadi buta, jadi lupa akan hakikat hidup yang sebenarnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya hulwun hudrun, artinya dunia ini manis lagi hijau, karenanya tidak ada orang yang tidak senang padanya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innamal hayatud dunya lahwun wala'ib. Artinya hanya saja kehidupan dunia ini kehidupan sia-sia dan permainan belaka. Tidakkah kita sering melihat hari ini seseorang kaya, besok jadi miskin. Hari ini dia punya jabatan, besok sudah pensiun. Hari ini dia cantik, besok dia jadi jelek, dan lain-lain. Itulah dunia, karena dunia adalah bagaikan orang yang main dalam sandiwara. Begitu selesai permainan sandiwara, maka semuanya hilang dari seseorang yang bermain sandiwara itu. Demikianlah pada ketika orang sudah menghembuskan napas yang terakhir, mana jabatan yang diilu-ilukan, mana kekayaan yang dikumpulkan, mana dang sanak angkat yang kita bangga-banggakan, mana itu semua. Pada ketika kita menghembuskan napas yang terakhir, benar apa yang dikatakan, meninggalkan dunia. Pada suatu hari Nabi kita berjalan dengan sahabat. Beliau melihat bangkai kambing. Beliau bersabda, dunia lebih hina dari bangkai seekor kambing ini. Nabi bersabda lagi bahwa membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, lebih hebat dari dunia dan isinya.
Dalam hadis lain dijelaskan bahwa pada ketika seorang sudah mati, maka akan mengikuti dia ke kubur ada 3 perkara. Pertama, hartanya. Kedua, anak istrinya. Ketiga, amalnya. Maka kalau sudah selesai dia dikuburkan, akan pulang harta dan anak istrinya. Maka yang setia bersama-sama hamba waktu itu hanya satu, yaitu amalnya. Maka apabila amal itu baik, akan jadi pembela di kubur sampai ke dalam surga. Dan apabila amal itu jahat, akan menjadikan sengsara berkepanjangan di alam akhirat nanti. Dalam hadis dijelaskan bahwa amal salat berdiri di kepala ketika dalam kubur, puasa di kanan, sedekah di kiri, bakti pada orang tua di kaki. Maka kalau malaikat munkar nakir mau menanya, maka amal-amal itu akan membela pada hamba. Ketahuilah, cinta dunia itu adalah ciri-cirinya orang cinta dunia, usaha tidak halal atau halal tapi ibadah dan menuntut ilmu terganggu gara-garanya, atau halal menuntut ilmu dan ibadah tidak terganggu tetapi tidak mau diberikan pada orang lain. Maka inilah ciri-ciri orang yang cinta dunia. Karena itu seharusnya kita sebagai seorang muslim supaya terlepas dari cinta dunia, pertama, usaha kita harus halal. Kedua, ketika kita berusaha menuntut ilmu agama dan beribadah, jangan sampai terganggu karena usaha. Yang ketiga, apabila sudah kita berhasil, perpendapatan hasil dari usaha kita sumbangkan untuk kemajuan agama, kita berikan untuk umat 2,5% perpendapatan. Hari ini kita dapat, besok pagi harus kita berikan kepada orang lain pendapatan kita 2,5%. Umpama ada seorang pedagang, dia berusaha, kemudian hari ini dapat hujungan berdagang 1 juta, besok pagi harus diberikan kepada orang lain 2,5%, atau dengan jumlah paling kurang Rp25.000. Yang Rp25.000 itu adalah unjun. Karena setiap pagi malaikat berdoa, ya Allah, orang yang memberikan sebagian hartanya pada pagi ini gantikan di dunia ini juga. Sebaliknya, ya Allah, orang yang tidak mau memberikan hasil pendapatannya, binasakanlah hartanya. Kalau orang mau unjun, iwak nang mamatuk dengan umpannya lebih besar. Iwak nang mamatuk. Insya Allah kalau kita berikan 2,5%, perpendapatan kita 1.025.000 itu yang akan memanggil rizki kita yang lain. Ketahuilah, orang Islam bukan disuruh susah. Orang Islam bukan disuruh miskin. Orang Islam bukan disuruh bauhu-uhu. Orang Islam hendaknya memiliki segala-galanya. Hendaknya yang memangku jabatan tinggi itu orang Islam. Hendaknya yang punya perusahaan usaha itu orang Islam. Hendaknya yang kaya itu orang Islam.
pemangku kekuasaan itu orang Islam, tetapi dengan catatan untuk mendapatkan semua itu dengan cara yang halal. Yang kedua, ketika mengusahakan usaha itu ibadah dan menuntut ilmu tetap jalan, makin banyak nikmat yang kita miliki, makin jadi dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang jangan sampai ketinggalan, hasil dari apa yang kita miliki paling minim 2% setengah kita berikan kepada orang lain untuk melepaskan hati ini dari bernama cinta dunia. Tapi ingat, cinta dunia belum cukup kepada kita. Kita harus bernama pemurah. Supaya kita mendapatkan sifat pemurah, kita berikan kepada orang lain lebih daripada sekadar 2% setengah. 2% setengah kita keluarkan hanya untuk melepaskan diri kita dari cinta dunia. Lebih dari itu berarti kita akan mendapatkan gelar pemurah. Dunia apabila sudah dijadikan oleh seseorang itu yang menjadi tempat tumpukannya hidup, maka dunia akan membunuh kita, membunuh iman kita, membunuh kehormatan kita. Hendaknya dunia kita jadikan akhirat. Dunia kita jadikan tempat kita menanam, di akhirat kita memanen. Dunia hendaknya kita jadikan akhirat, jangan dunia kita jadikan dunia. Apalagi orang-orang yang punya ilmu harus punya dunia. Orang Islam harus punya dunia, supaya orang Islam jangan sampai dipandang rendah. Apalagi orang-orang yang punya ilmu, supaya jangan fitnah, jangan orang sampai komentar kepada kita bahwa kita hidup di agama. Kita harus punya usaha. Makanya dunia ini, kata Nabi kita, ada 3 perkara. Ada dunia itu menjadikan kita wizrun, dosa. Ada yang menjadikan dunia itu bagi kita ajrun, pahala. Ada yang menjadikan kita sitrun, menutupi harga diri kita. Yang dimaksud dunia, yang dilarang adalah yang menjadikan kita berdosa. Dengan punya jabatan bukan jadi akhirat, tapi jabatan menjadikan kita kesombongan. Jabatan menjadikan kita jadi sombong, merasa besar diri. Dengan kekayaan menjadikan kita jadi sombong. Dengan kekayaan menjadikan kita jadi orang yang lupa daratan. Tetapi kalau kita punya dunia, kita jadikan dunia jadi akhirat. Ini dengan catatan dunia jadi akhirat, hasil maksudnya usaha kita halal, kita berusaha tidak terganggu menuntut ilmu dan beribadah. Hasil usaha paling minim 2% setengah kita berikan untuk kemajuan agama, kita berikan untuk umat Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad tersenyum punya umat seperti kita. Ini namanya dunia jadi akhirat. Yang kedua, dunia jadi dosa. Dunia dijadikan untuk membanggakan diri. Dunia dijadikan untuk bersombong. Dunia dijadikan untuk berpoya-poya. Yang ketiga, dunia sebagai tutupan diri. Ini harus orang Islam harus punya dunia, orang Islam harus punya usaha. Apalagi orang yang punya ilmu harus punya usaha, supaya orang Islam, orang yang punya ilmu jangan sampai direndahkan oleh orang-orang non-Islam, oleh orang-orang yang tidak punya ilmu. Supaya orang yang punya ilmu, orang Islam, harus dianggap bisa mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Karena kita dengan punya usaha sendiri,
kita tidak bergantung kepada orang lain untuk hidup kita pribadi. Adapun untuk kemajuan agama, tidak dilarang kita menggantungkan harapan kita, menggantungkan sesuatu kepada orang lain. Nih, aku ulun membangun ini, nih ulun membangun masjid, nih ulun bangun majelis, supaya berbagi pahala dengan orang lain. Ingat, satu titis air yang diberikan untuk kemajuan agama, bangun masjid, bangun majelis taklim, Allah hargai kepada kita lebih baik daripada kita membangun Ka'bah. Mudah-mudahan siraman rohani singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.